tepi jalan utama sebuah kampung padat di pinggiran kota, berdiri sebuah warung sederhana bertuliskan, "Bakso Urat Haji Somad, asli nikmat." Cat merah di papan itu sudah mulai pudar, tapi setiap sore, antrean panjang selalu mengular hingga ke trotoar. Bau kaldu sapi dan bawang goreng mengepul dari dapur, berpadu dengan suara mangkuk beradu dan sendok yang berdering. Warung itu tak pernah sepi, bahkan di hari kerja sekalipun. Haji Somad dikenal warga sebagai pedagang yang ramah dan santun. Kumisnya rapi, kopiah hitam tak pernah lepas dari kepala, dan setiap kali melayani pembeli, dia selalu menyapa dengan senyum hangat. "Makan di tempat, nak? Tambah sambal atau cuka?" tanyanya, dengan nada bersahabat yang membuat orang betah. Di dinding, tergantung foto dirinya sedang berhaji, seolah menjadi bukti kesalehan sekaligus reputasi baik yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun ada satu hal yang selalu membuat pelanggan heran. Bakso urat buatan Haji Somad terasa luar biasa enak jika dimakan di tempat, kenyal, gurih, dan kaldu yang pekat seperti menempel di lidah. Tapi ketika dibungkus dan dibawa pulang, rasanya berubah total. Hambar, seperti kuahnya kehilangan jiwa. Beberapa pelanggan bahkan bercanda, mungkin rahasianya cuma bisa dinikmati di warung ini. Candaan itu membuat semua tertawa, tapi diam-diam menimbulkan tanda tanya di benak banyak orang. Salah satunya adalah Randy, karyawan muda yang baru 6 bulan bekerja di sana. Setiap hari ia yang bertugas mencuci mangkuk, mengaduk kuah, dan melayani pembeli ketika Haji Somad sibuk. Dari balik dapur, ia sering memperhatikan kebiasaan aneh majikannya. Setiap kali sore menjelang, saat pelanggan mulai berdatangan, Haji Somad selalu menyuruh semua orang keluar dari dapur. "Biar bapak yang siapkan kaldunya," katanya dengan tegas. Pintu dapur ditutup rapat, dan tidak ada seorang pun boleh masuk sampai ia keluar dengan panci besar berisi kuah mendidih beraroma kuat. Setelah itu, barulah Randy diizinkan membantu menyajikan. Awalnya Randy tak curiga. Ia mengira Haji Somad hanya menjaga resep rahasia turun-temurun. Tapi semakin lama bekerja, semakin banyak keanehan kecil yang ia temukan. Kadang, aroma kuah berubah dari harum daging menjadi amis sesaat sebelum disajikan. Pernah juga ia melihat kendi kecil berwarna hitam tersimpan di rak dekat tungku. Kendi itu selalu berpindah tempat setiap hari, tapi tak pernah kosong. Suatu sore, ketika pelanggan makin ramai, Randy tak sengaja melihat sesuatu dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Di dalam, Haji Somad tampak menunduk di depan panci kuah sambil berkomat-kamit. Tangannya bergerak perlahan, seolah sedang meneteskan sesuatu dari wadah kecil. Randy hanya sempat melihat sekilas cairan kental berwarna kekuningan yang jatuh ke dalam panci, disusul suara gemericik pelan. Setelah itu, Haji Somad menutup panci dan keluar dengan senyum lebar. "Rasanya pasti mantap malam ini," ucapnya pelan, namun nada suaranya terdengar berbeda, berat, dan seperti bergetar. Randy berusaha menepis rasa penasaran itu. Tapi malamnya, saat mencuci alat-alat dapur, ia mencium bau menyengat yang menempel di kendi hitam tadi. Baunya bukan daging, bukan rempah, melainkan seperti lendir basi bercampur tanah basah. Ia menatap kendi itu lama, jantungnya berdetak cepat. Tapi begitu Haji Somad muncul di belakangnya, Randy segera berpura-pura sibuk mengelap meja. "Kalau sudah, pulang saja. Dapur jangan diutak-atik," kata Haji Somad dengan nada halus namun dingin. Randy hanya mengangguk. Tapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Ia teringat ekspresi Haji Somad ketika menatap kendi itu. Bukan seperti orang menjaga rahasia dagang, melainkan seperti seseorang yang menjaga sesuatu yang hidup. Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap, Pak Darmo, datang lagi ke warung. "Somad, bakso kamu ini aneh," katanya sambil tertawa. "Kemarin saya bungkus buat istri, tapi rasanya hambar. Tapi kalau makan di sini, kuahnya gurih banget." Haji Somad tersenyum kecil. "Mungkin karena panasnya, Pak. Kalau dibawa pulang, rasanya beda." Tapi Randy memperhatikan matanya. Senyum di bibirnya tak sejalan dengan tatapan matanya yang redup, nyaris kosong. Hari berganti, pelanggan makin ramai, dan setiap hari kendi hitam itu tetap ada di rak yang sama.
Kadang tutupnya sedikit terbuka, dan Randy merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ia ingin bertanya, tapi setiap kali melihat wajah Haji Somad yang tiba-tiba bisa berubah muram, keberaniannya lenyap. Suatu malam, Randy bermimpi aneh. Ia berada di warung yang sama, tapi semua pelanggan diam kaku, wajah mereka pucat, mata melotot menatap mangkuk masing-masing. Dari dalam mangkuk, muncul gelembung besar seperti dari lendir, lalu terdengar suara desis pelan. Saat ia menoleh ke arah dapur, sosok pocong berdiri di sana, kepalanya meneteskan cairan ke dalam panci kuah yang mendidih. Randy terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah, dan ia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya dalam gelap. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi entah mengapa, sejak hari itu, ia merasa bau amis dari warung semakin kuat, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Dan di benaknya, satu pertanyaan terus berputar. Apa sebenarnya yang membuat bakso itu terasa begitu enak hanya jika dimakan di tempat? Sore itu, langit tampak berat, awan menggantung pekat, dan suara guntur jauh terdengar bersahutan. Warung bakso urat Haji Somad seperti biasa mulai ramai menjelang senja. Asap kuah mengepul, aroma daging rebus dan bawang goreng memenuhi udara, dan antrean pembeli makin panjang di depan meja kasir. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berbeda. Haji Somad tampak lebih murung dari biasanya. Wajahnya pucat dan keringat menetes meski udara tidak panas. "Randy, tolong bantu layani pembeli dulu. Jangan masuk dapur ya," katanya dengan nada datar. Randy mengangguk, meski di dalam hatinya muncul perasaan tidak nyaman. Sejak mimpi buruk beberapa malam lalu, ia tak bisa menepis rasa curiga terhadap hal-hal yang terjadi di dapur belakang itu. Ketika semua pembeli sibuk menikmati mangkuk masing-masing, Randy melirik ke arah pintu dapur. Pintu itu seperti biasa tertutup rapat, dengan gembok kecil yang menggantung di atasnya. Bukan untuk mengunci, tapi cukup memberi kesan seolah ada batas tak terlihat di baliknya. Setiap beberapa menit sekali, terdengar bunyi denting logam, seperti sendok mengaduk panci, disusul bisikan samar yang tidak jelas berasal dari siapa. Randy pura-pura sibuk merapikan meja, tapi matanya terus memperhatikan celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, terlihat cahaya redup dari lampu pijar kuning, dan bayangan tubuh Haji Somad yang menunduk di depan tungku. Gerakannya lambat, teratur, seperti sedang melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba, suara gemericik pelan terdengar. Haji Somad mengangkat sesuatu dari bawah meja, sebuah kendi kecil berwarna hitam legam, sama seperti yang pernah Randy lihat sebelumnya. Tangan Haji Somad menggenggamnya erat, dan dari posisi itu, Randy bisa melihat sesuatu menetes dari mulut kendi ke dalam panci kuah yang mendidih. Cairan itu tampak kental dan agak kekuningan, tapi bukan minyak. Warnanya samar-samar berpendar di bawah cahaya lampu. Setiap tetesan yang jatuh ke dalam kuah mengeluarkan bunyi kecil, ces, disertai gelembung-gelembung yang pecah perlahan di permukaan. Randy menelan ludah. Ia tak tahu apa yang sedang dilakukan Haji Somad, tapi ada sesuatu dalam gerakan itu yang terasa tidak wajar. Setelah meneteskan cairan dari kendi, Haji Somad menutup panci, lalu berdiri diam beberapa detik. Ia menunduk dan berkomat-kamit, seperti mengucapkan doa, tapi suaranya terdengar ganjil, bukan seperti doa pada umumnya. Lebih mirip gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti, dengan nada rendah dan ritme yang teratur. Randy mendengar jelas beberapa kali Haji Somad menyebut sesuatu seperti, "Ayah suci penunggu." Di antara gumaman itu, udara di dalam warung tiba-tiba terasa dingin. Beberapa pelanggan merapatkan jaketnya tanpa tahu sebab. Salah satu lampu gantung di langit-langit bergetar pelan, padahal angin hampir tidak berhembus. Randy merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tak berani bergerak, hanya berdiri diam sambil berpura-pura menyapu meja yang sebenarnya sudah bersih. Tak lama kemudian, Haji Somad keluar dari dapur membawa panci besar berisi kuah baru. Wajahnya kini berbeda, bukan lagi pucat seperti tadi, tapi seolah segar dan bersemangat. Ia tersenyum lebar, menyapa pembeli satu persatu, dan bahkan bercanda ringan seperti biasa. Namun Randy memperhatikan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang.
Di ujung jari tangan kanan Haji Somad, ada noda kekuningan yang sama warnanya dengan cairan di kendi tadi. "Haji, tadi kuahnya dimasak pakai bumbu baru ya?" tanya Randy hati-hati. Haji Somad menatapnya cepat, dengan sorot tajam yang membuat Randy menunduk. "Tidak, resepnya sama seperti dulu. Jangan banyak tanya, nak. Fokus saja melayani pembeli." Nada suaranya halus, tapi dingin, seperti ada ancaman terselubung di balik kata-katanya. Malam itu warung kembali penuh. Setiap pelanggan yang makan di tempat tampak puas, bahkan ada yang sampai menambah 2 mangkuk. Mereka memuji rasa kuahnya yang lebih gurih dari biasanya. Namun saat Randy mengantarkan pesanan bungkus untuk pelanggan terakhir, ia mencium bau samar yang tak sedap dari panci kuah, seperti campuran amis dan busuk. Begitu semua pelanggan pulang, Randy memberanikan diri masuk ke dapur untuk mencuci alat-alat. Dapur itu terasa lebih lembab dari biasanya, udara pengap dan berbau aneh. Ia mencari-cari kendi hitam tadi, tapi benda itu sudah tidak ada di meja. Hanya tersisa bekas lingkaran basah di atas permukaan kayu, seperti ada sesuatu yang sempat diletakkan lama di sana. Ia membuka lemari kecil di pojok, mencoba mencari. Di balik tumpukan bumbu, ia menemukan tutup kendi itu, sedikit retak, dan menempel sesuatu seperti lendir bening. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, lalu segera menarik tangan karena permukaannya terasa hangat, bukan dingin seperti benda mati. Seketika, dari arah tungku, terdengar bunyi dup keras, seolah ada sesuatu jatuh ke lantai. Randy terlonjak dan menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya panci yang bergoyang pelan di atas kompor. Ia menelan ludah. "Angin mungkin," gumamnya, meski tak yakin. Namun sebelum ia keluar dari dapur, suara pelan seperti seseorang berbisik terdengar dari dalam panci yang masih panas. Suara itu serak, basah, dan nyaris tidak seperti manusia. Rasanya nikmat, bukan? Randy terpaku. Ia tak yakin apakah itu hanya imajinasinya atau bukan, tapi tubuhnya kaku. Ia memaksa menutup panci dengan kain, lalu segera keluar dari dapur dengan langkah cepat. Di ruang makan, Haji Somad masih duduk di bangku panjang, menatap mangkuk kosong di depannya. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Ya, malam ini banyak yang suka. Kau senang, kan?" katanya pelan. Randy berdiri terpaku di pintu, napasnya tersengal. Ia tak tahu pada siapa Haji Somad berbicara, tapi dalam hatinya, ia mulai yakin ada sesuatu di dapur belakang itu yang bukan sekadar rahasia resep. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah Haji Somad dengan lembut. Udara terasa segar setelah hujan semalam, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi daun jeruk yang tumbuh di belakang rumah. Di dapur, Umi Salmah, istri Haji Somad, sibuk menyiapkan bahan untuk warung, menggiling bawang putih, mengiris daun seledri, dan mencicipi kaldu dari panci kecil yang ia rebus sendiri. "Alhamdulillah, laris terus warung kita," gumamnya sambil tersenyum. "Semoga berkahnya makin banyak." Sejak beberapa bulan terakhir, warung bakso milik mereka memang makin ramai. Bahkan, pelanggan dari luar kampung rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi kuahnya. Beberapa pembeli sampai bilang bahwa rasanya beda dari yang lain. Gurihnya nempel di lidah, bikin nagih. Ucapan-ucapan itu membuat hati Umi Salmah berbunga-bunga. Ia merasa bangga, karena dulu merekalah yang memulai usaha ini dari nol. Ia ingat betul bagaimana Haji Somad dulu berjuang menjajakan bakso keliling sebelum akhirnya mampu membuka warung sendiri. Namun, di balik kebanggaan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Beberapa minggu terakhir, Haji Somad sering keluar malam. Alasannya macam-macam. Kadang katanya belanja bahan di pasar malam, kadang menemui pemasok daging, kadang pula mengantarkan pesanan orang penting. Tapi Umi Salmah merasa aneh, karena tiap kali suaminya pulang, bajunya selalu lembab seperti habis kena embun, dan ada bau aneh yang menempel di tangannya. Bukan bau daging, bukan pula minyak. Lebih mirip aroma logam yang samar, seperti darah yang sudah mengering. Suatu malam, ketika jam sudah menunjukkan pukul 11,
Umi Salmah menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Namun pikirannya tak tenang. Jam dinding berdetak pelan, dan suara jengkrik di luar terdengar jelas di antara sepi. Ia menatap pintu rumah yang masih tertutup rapat. "Kemana lagi dia malam-malam begini?" bisiknya. Lampu ruang tamu berkelap-kelip sebentar, lalu mati sesaat sebelum menyala lagi. Udara terasa dingin, dan di luar terdengar langkah pelan seseorang berjalan di atas tanah basah. Tak lama, suara pintu pagar berderit pelan, diikuti langkah kaki memasuki halaman. Pintu terbuka. Haji Somad muncul dengan wajah letih dan sorot mata sayu. Bajunya setengah basah, dan tangannya membawa plastik hitam besar yang ia taruh cepat-cepat di dapur tanpa menjelaskan isinya. "Belanja bahan, Mi," katanya singkat sambil menghindari tatapan istrinya. Umi Salmah menatap curiga. "Jam segini masih ada pasar yang buka, Pak?" "Pasar daging di ujung. Mereka kadang tutup tengah malam," jawabnya tergesa. Nada suaranya datar. Ia lalu mencuci tangan di ember kecil dekat dapur. Namun Umi Salmah melihat jelas bahwa air cucian berubah agak keruh kehitaman. Ia terdiam. "Pak, itu tangan kenapa? Luka?" Haji Somad menatap tangannya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kepentot tulang daging, nggak apa-apa." Namun saat ia pergi ke kamar, Umi Salmah memperhatikan sesuatu yang lain, bau aneh yang ditinggalkannya di dapur. Bau itu mirip seperti yang dulu sering ia cium di rumah sakit saat menjenguk orang sakit keras. Campuran amis, logam, dan wangi obat yang basi. Keesokan paginya, suasana rumah tampak seperti biasa. Umi Salmah menyiapkan sarapan, sementara Haji Somad duduk di serambi membaca koran. Tapi setiap kali Umi Salmah menatap suaminya, ia merasa ada yang berbeda pada wajah itu. Sorot matanya tidak lagi teduh seperti dulu. Tatapannya kini lebih tajam, kaku, dan dingin. "Pak," katanya pelan sambil menuangkan teh, "kalau warung sudah sesukses ini, kenapa masih kerja sampai larut malam? Bukannya kita sudah punya karyawan?" Haji Somad menurunkan korennya perlahan. "Namanya rezeki, Mi. Selama Allah kasih tenaga, kenapa harus berhenti?" Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa Umi Salmah merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Siang harinya, ketika Haji Somad berangkat ke warung lebih awal, Umi Salmah mencoba membereskan dapur belakang yang jarang ia sentuh. Di antara tumpukan panci, ia menemukan sebuah kain hitam terlipat rapi di dalam ember. Kain itu masih lembab, dan di bagian tengahnya ada noda kuning tua yang sulit dihapus. Saat ia membuka lipatannya, bau menyengat langsung menyeruak, membuat perutnya mual. Ia buru-buru menutupnya kembali dan mencuci tangan berkali-kali. Namun bau itu seperti menempel di kulitnya. Malamnya, Umi Salmah mencoba membicarakan hal itu lagi. "Pak, tadi saya bersihin dapur, nemu kain aneh. Itu buat apa, ya?" "Jangan diutak-atik, Mi," jawab Haji Somad cepat. "Itu buat ritual bersih warung, biar lancar usaha." "Ritual?" Alis Umi Salmah terangkat. "Maksudnya?" "Ya, semacam doa dan air berkah, biar dagangan kita disukai orang." Umi Salmah ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Dalam hati, ia menepis rasa khawatir. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin benar itu hanya cara Haji Somad mencari keberkahan. Namun, malam-malam berikutnya, suaminya kembali sering pergi tanpa alasan jelas. Kadang jam 2 dini hari baru pulang. Kadang dari jauh terdengar suara motor berhenti di depan rumah, lalu bisikan samar sebelum pintu berderit pelan. Dan setiap kali ia bangun pagi, Umi Salmah selalu mendapati sesuatu yang aneh di belakang rumah. Tanah basah seperti baru digali, dan bekas telapak kaki menuju sumur tua. Meski hatinya mulai curiga, ia masih berusaha menepis pikiran buruk. "Ah, mungkin cuma urusan warung," katanya pelan pada diri sendiri sambil menatap jendela yang terbuka sedikit. Namun malam itu, ketika ia hendak menutup jendela kamar, matanya menangkap sesuatu di halaman belakang. Haji Somad berdiri di dekat sumur, memegang sesuatu yang tampak seperti kendi kecil, hitam legam, sama seperti yang digunakan di dapur warung. Ia menunduk lama di depan sumur, seperti berbicara pada seseorang di dalamnya.
Hati Umi Salma berdegup kencang. Ia ingin memanggil, tapi bibirnya keluh. Dari jarak itu, ia melihat suaminya meneteskan cairan ke dalam sumur, lalu menatap airnya yang beriak pelan. "Jangan khawatir, mereka semua suka rasanya," bisik Haji Somad pelan, sebelum akhirnya berjalan masuk rumah dengan langkah tenang. Umi Salma bersembunyi di balik tirai, matanya masih tertuju pada sumur yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Dalam dada, ada rasa takut yang belum berani ia namai. Ia belum tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Namun satu hal pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai berdoa dengan rasa cemas. Siang itu, warung bakso Haji Somad seperti biasa penuh sesat. Asap dari panci kaldu naik perlahan, membuat udara di dalam ruangan hangat dan lembab. Aroma kaldu sapi yang kental bercampur dengan wangi bawang goreng menggoda siapapun yang lewat. Kursi hampir tak tersisa, dan pelanggan terus berdatangan. Sebagian rela menunggu sambil berdiri. "Tambahin 2 porsi, Pak Haji," teriak seorang pemuda di pojok. "Sebentar, Nak, sabar ya," jawab Haji Somad sambil tersenyum. Dari luar, semuanya tampak biasa saja. Warung ramai, pelanggan senang, suasana penuh tawa. Tapi siang itu, sesuatu yang berbeda sedang menunggu di antara mereka. Seorang wanita muda bernama Rani, pelanggan baru, datang bersama suaminya. Ia mengaku penasaran karena banyak orang bilang bakso Haji Somad ada rasanya yang bikin ketagihan. Mereka duduk di bangku dekat dinding, tempat yang menghadap langsung ke dapur. Haji Somad menyajikan 2 mangkuk besar berisi bakso urat dan kuah pekat berlemak. "Silakan, Bu. Panas-panas lebih enak," katanya ramah. Rani tersenyum, meniup kuahnya pelan, lalu menyuapkan sendok pertama. Sekali suap, matanya langsung berbinar. "Ya Allah, enak banget, Mas. Kuahnya kayak nempel di lidah," katanya girang. Suaminya mengangguk. "Iya, ini baru bakso asli." Namun setelah beberapa menit, ekspresi Rani perlahan berubah. Ia berhenti makan, memegangi kepala, dan tubuhnya mulai gemetar. Sendok jatuh dari tangannya, kuah tercecer ke meja. "Bu, kenapa?" tanya suaminya panik. Rani menatap kosong ke depan, pupil matanya membesar. Bibirnya bergetar, lalu tiba-tiba ia tertawa pelan, tawa yang bukan suaranya sendiri. Semua orang yang duduk di dekatnya menoleh. Suasana warung mendadak senyap. Tawa itu makin keras, melengking, seperti berasal dari tenggorokan yang dalam. Rani memukul meja keras-keras, lalu tubuhnya menegang, seperti ada sesuatu yang mencoba menguasainya. Suaminya berusaha menahan, tapi wanita itu berontak dengan kekuatan luar biasa. Ia menatap ke arah Haji Somad, matanya tajam dan murka. Dari mulutnya keluar suara serak berat, bukan suara perempuan. "Somad, kau janji, tak ganggu aku lagi." Suasana langsung pecah oleh kepanikan. Beberapa pelanggan berteriak ketakutan, sebagian lari keluar warung. Piring dan sendok berjatuhan, suara kursi tergeser memenuhi ruangan. Randy, yang berada di dapur, berlari keluar dan melihat pemandangan mengerikan itu. Rani menggeliat di lantai, matanya terbalik, suaranya berubah-ubah di antara tangisan dan tawa. "Pat, dia kesurupan, Pat," teriak Randy. Namun yang membuat semuanya lebih aneh adalah reaksi Haji Somad. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak langsung menolong, malah melangkah mundur, seperti takut mendekat. "Bawa dia keluar, cepat," katanya terbata, tapi langkahnya goyah. Suaminya dan beberapa orang lain mencoba membantu, tapi Rani menjerit keras. Airnya panas. "Panaskan lagi, Somad. Kau sudah lupa perjanjianmu." Kalimat itu membuat semua orang membeku. Randy menatap Haji Somad dengan bingung. "Perjanjian apa, Pak?" tanyanya lirih. Tapi Haji Somad tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, menatap panci kuah yang masih mendidih di belakangnya. Suara dari tubuh Rani berubah lagi. Kali ini lebih berat, seperti berasal dari dalam tanah. "Kau janji, Somad, tiap malam Jumat, air liurku untuk kuahmu, tapi kau mulai lupa caranya." Orang-orang mulai membaca doa. Beberapa warga yang kebetulan lewat segera masuk.
mencoba membantu menenangkan. Salah satu di antara mereka, seorang bapak tua, menuangkan air putih ke tangan dan membacakan ayat-ayat suci, lalu menepuk kening Rani. Tubuh wanita itu menegang beberapa detik, lalu jatuh lemas. Hening. Semua mata kini tertuju pada Haji Somad. Suaminya Rani memeluk istrinya yang pingsan sambil terisak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak, kenapa istri saya bicara kayak gitu? Haji Somad berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Saya juga tidak tahu. Mungkin dia kecapean. Namun nadanya gemetar, dan matanya terus melirik ke arah panci kuah yang kini tampak lebih keruh dari biasanya. Tak lama kemudian, ia menepuk tangan dan berseru, "Warung tutup. Tutup semua." Randy bingung. "Pak, tapi masih banyak pesanan." "Sudah, tutup sekarang," bentaknya keras, membuat semua orang terdiam. Haji Somad cepat-cepat mematikan kompor, menutup panci kuah dengan kain tebal, lalu menarik tirai dapur. Wajahnya benar-benar ketakutan, seolah kata-kata dari mulut Rani tadi membangunkan sesuatu yang selama ini berusaha ia lupakan. Di luar, beberapa warga masih berkerumun. Ada yang berbisik bahwa Rani kerasukan, ada pula yang bilang ia dirasuki arwah lapar. Tapi Randy memperhatikan Haji Somad yang berdiri sendirian di dapur, menatap kendi hitam di pojokan dengan pandangan kosong. Sambil berbisik lirih, Haji Somad berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa sekarang? Aku belum lupa, belum." Malamnya, warung tetap tutup. Lampu dapur dibiarkan menyala redup, dan dari luar, Randy yang nekat mengintip melihat Haji Somad berdiri di depan kendi hitam itu. Ia membuka tutupnya perlahan, meneteskan sesuatu ke dalamnya, lalu berkata pelan dengan suara bergetar, "Maafkan aku, jangan ganggu pembeliku lagi." Saat itu juga, udara di sekitar dapur berubah dingin. Tirai bergerak sendiri meski tak ada angin. Dan dari dalam kendi, terdengar suara lirih, seperti seseorang mengerang dan tertawa. Pagi itu, warung bakso urat Haji Somad tampak lebih sepi dari biasanya. Kejadian beberapa hari lalu, ketika seorang pembeli mendadak kerasukan, membuat warga sedikit enggan datang. Beberapa pelanggan tetap masih mampir, tapi suasana sudah tak seramai dulu. Randy memperhatikan wajah Haji Somad yang tampak lesu. Ia lebih pendiam, jarang tersenyum, dan sering melamun di depan panci kuah yang terus ia aduk tanpa suara. Randy sengaja datang lebih pagi hari itu untuk membersihkan gudang belakang. Gudang itu jarang dibuka, letaknya di pojok warung, di belakang tumpukan karung tepung dan botol kecap bekas. Saat ia membuka pintunya, udara lembab langsung menyergap, bau apek bercampur amis memenuhi hidungnya. Cahaya matahari hanya menembus dari celah kecil di atap, membuat ruangan tampak suram dan berdebu. Ia mulai memindahkan tumpukan barang lama, panci penyok, ember bocor, dan kain pel basah yang sudah mengeras. Tapi di pojok ruangan, di antara kardus dan jerigen kosong, matanya menangkap sesuatu yang menghitam berkilat. Sebuah kendi tua, warnanya hitam pekat, permukaannya lembab seperti berlendir. Tutupnya setengah terbuka, dan di sekitarnya terdapat bercak kuning keabu-abuan yang mengering di lantai. Randy menunduk, memperhatikan lebih dekat. Bau busuk samar langsung menusuk hidungnya. Ia menelan ludah, lalu mengulurkan tangan untuk memeriksa. Begitu ia menyentuhnya, permukaannya terasa hangat, seolah benda itu menyimpan panas dari dalam. Ia mengernyit, mencoba membuka tutupnya sedikit. Dari dalam kendi, terdengar bunyi plup pelan, seperti cairan kental yang menggelembung. Ia langsung menjauh, bulu kuduknya berdiri. "Benda apaan ini?" gumamnya pelan. Ia sempat berpikir untuk membuangnya saja. Dengan sehelai kain, ia mengangkat kendi itu perlahan, tapi baru beberapa langkah keluar gudang, suara bentakan keras membuatnya terlonjak. "Randy, taruh itu." Haji Somad berdiri di pintu, wajahnya memerah, matanya membelalak penuh amarah. Tangannya gemetar, tapi suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Randy tercekat. "Pak, saya cuma mau bersihin gudang. Ini kayaknya benda lama, saya pikir." "Jangan sentuh benda itu," potong Haji Somad, nadanya tegas dan penuh tekanan. Ia melangkah cepat,
meraih kendi itu dari tangan Randy dengan kasar. "Kau tahu nggak apa yang kau pegang barusan?" Randy menggeleng pelan, menunduk takut. "Itu cuma kendi, Pak. Kotor dan bau." Haji Somad menatapnya tajam, pupil matanya mengecil. "Bukan kendi biasa. Benda itu yang bikin rezeki kita nggak berhenti." Suasana hening sejenak. Suara lalat berdengung terdengar jelas di udara pengap itu. Randy menatap majikannya dengan bingung. "Maksud Bapak, benda itu buat apa?" Haji Somad memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka lagi dengan sorot yang lebih dingin. "Kau nggak usah tahu. Yang penting, jangan pernah sentuh atau buang benda ini. Sekali saja kau ganggu, semuanya bisa berakhir." Nada suaranya rendah tapi mengancam. Randy bisa merasakan hawa dingin aneh merambat di antara mereka. "Pak, saya cuma mau bantu. Tapi kalau benda ini bikin orang kesurupan seperti kemarin, mending disingkirin aja." Orang-orang udah mulai ngomong. "Pak," kata Randy hati-hati. Namun mendengar itu, wajah Haji Somad langsung berubah. Ia menatap tajam dengan pandangan liar. "Kau pikir aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan? Mereka cuma iri. Mereka nggak tahu apa-apa tentang pengorbanan yang harus kulakukan supaya warung ini tetap hidup." Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. Randy mundur setapak, ketakutan. Haji Somad menatap kendi itu dengan pandangan sayu, lalu berbisik pelan, seolah bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Tenanglah, aku nggak akan biarkan siapapun menyentuhmu." Randy merinding mendengarnya. "Pak, barusan Bapak ngomong sama siapa?" "Diam," bentar Haji Somad. "Kau terlalu banyak tanya. Kalau masih mau kerja di sini, patuhi saja aturan. Jangan ganggu dapur, jangan buka gudang, dan jangan sentuh kendi ini lagi. Paham?" Randy mengangguk cepat, tapi matanya masih menatap kendi itu. Di bagian bawah, ada retakan kecil yang mengeluarkan cairan bening kehitaman. Cairan itu menetes ke lantai, meninggalkan bekas seperti lendir yang bergerak perlahan sebelum mengering. Setelah itu, Haji Somad menutup kendi rapat-rapat, mengikatnya dengan kain hitam, lalu menaruhnya di rak tinggi di gudang. Ia menatapnya lama, kemudian menoleh ke Randy. "Mulai sekarang, biar saya saja yang bersihkan gudang. Kau urus depan." Nada suaranya pelan, tapi tajam, seperti ancaman terselubung. Randy menelan ludah, lalu keluar dari gudang tanpa bicara. Namun begitu pintu ditutup, ia masih sempat mendengar suara pelan dari dalam. Suara Haji Somad berkomat-kamit, diiringi bunyi gemericik cairan dari dalam kendi. Sore itu, ketika Randy hendak pulang, ia kembali melirik ke arah gudang. Dari celah pintu yang tak tertutup rapat, ia melihat cahaya samar kemerahan memancar dari dalam. Sekilas, ia juga mendengar suara tawa lirih, seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang tersedat. Ia berlari meninggalkan warung tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang jalan, pikirannya terus dihantui oleh satu pertanyaan. Kalau benar kendi itu sumber rezeki, kenapa justru membuat Haji Somad ketakutan seperti itu? Dan malamnya, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Randy bermimpi aneh. Penampakan pocong berdiri di depan gudang, wajahnya rusak dan berlumur lendir hitam. Tangannya menunjuk ke arahnya sambil berbisik, "Kau sudah menyentuh wadahku." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, menyisakan cahaya samar yang memantul di atap seng warung bakso yang sudah tertutup sejak sore. Randy masih berada di seberang jalan, memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Haji Somad keluar dari pintu belakang, membawa tas kain besar dan sebuah kendi hitam yang diselimuti kain lusuh. Langkahnya pelan, tapi pasti, seperti seseorang yang sudah hafal jalan menuju tujuan yang sama. Tanpa berpikir panjang, Randy memutuskan mengikutinya diam-diam. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan majikannya setiap malam. Haji Somad berjalan melewati gang kecil yang sepi, menembus jalan tanah menuju kebun bambu di pinggiran kampung. Dari sana, hanya ada satu arah yang bisa dituju, pemakaman tua yang sudah jarang dikunjungi orang. Tempat itu sering disebut warga sebagai kuburan bunut,
karena di tengah-tengahnya tumbuh pohon beringin besar dengan akar menjuntai seperti tirai hitam di bawah sinar bulan. Setiap langkah Randy di jalan setapak membuat dedaunan kering berderak pelan. Angin malam membawa aroma lembab tanah dan wangi dupa yang sama. Suara jangkrik terdengar dari segala arah, bersahut-sahutan seperti irama kematian yang pelan tapi menusuk. Dari balik semak, Randy melihat sosok Haji Somad berhenti di depan sebuah nisan tua yang sebagian tulisannya sudah hilang termakan waktu. Ia menaruh kendi hitam itu di atas tanah, lalu duduk bersila. Randy menahan napas, matanya menatap tanpa berkedip. Haji Somad membuka kain penutup kendi, mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti segelas air kekuningan. Ia mencelupkan jarinya ke dalamnya, lalu mulai berkomat-kamit. Suara doanya rendah, berat, dan tidak seperti bacaan zikir pada umumnya. Kata-katanya terdengar patah-patah, seperti bahasa yang tak dikenal. Aku datang seperti yang dijanjikan, jangan ambil rezekiku, jangan ganggu mereka yang makan. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, menggulung di sekitar makam. Di bawah sinar bulan yang menembus awan, wajah Haji Somad tampak pucat dan basah oleh keringat. Ia menatap tanah di depannya dengan pandangan kosong, lalu menuangkan sebagian isi kendi ke permukaan tanah. Dari tempatnya bersembunyi, Randy bisa melihat uap tipis naik dari tanah yang terkena cairan itu. Bau amis bercampur busuk langsung tercium sampai ke hidungnya. Ia menutup mulut, menahan mual. Namun yang membuatnya hampir menjerit adalah ketika tanah di depan nisan itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hidup. Butiran tanah terangkat sedikit demi sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara napas berat, lalu desisan pelan seperti seseorang tertawa menahan diri. Haji Somad menunduk lebih dalam, lalu menepuk tanah itu 3 kali dengan telapak tangannya. Aku bawa yang kau minta, biarkan warungku tetap ramai. Aku sudah menepati bagian perjanjian. Randy gemetar. Ia tak tahu apa yang lebih menakutkan, suara Haji Somad yang lirih tapi putus asa, atau tanah makam yang tampak seperti berdenyut setiap kali ia berbicara. Beberapa detik kemudian, dari sela akar beringin, kabut tipis muncul, menyebar perlahan ke seluruh pemakaman. Suhu udara turun drastis, napas Randy terlihat seperti asap di udara. Lalu ia mendengar sesuatu lagi, suara seret dari arah belakang Haji Somad, seperti kain basah yang diseret di atas rumput. Randy menajamkan pandangan. Dari balik kabut, sosok putih tinggi muncul perlahan. Kain kafannya kotor dan lembab, wajahnya tertutup kain, tapi bentuk kepalanya miring, seperti membusuk di satu sisi. Sosok itu berhenti tepat di belakang Haji Somad. Randy menahan jeritannya dengan tangan. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunduk. Tapi kepala pocong itu bergerak pelan ke kiri dan kanan, seolah sedang mengamati kendi hitam yang diletakkan di tanah. Haji Somad berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Aku sudah menepati janjiku, sekarang giliranmu. Sosok itu mendekat. Kain kafannya menempel di tanah, meninggalkan jejak basah. Lalu dari bawah kain itu, tetesan cairan bening jatuh satu demi satu ke dalam kendi. Setiap tetes menimbulkan bunyi kecil, tik, 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 yang bergema aneh di malam sunyi itu. Begitu tetesan terakhir jatuh, pocong itu berhenti. Kepalanya sedikit menoleh ke arah Randy, dan meski wajahnya tertutup kain, Randy tahu makhluk itu menyadari kehadirannya. Dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia mundur perlahan, tapi ranting di bawah kakinya patah, menimbulkan suara krek yang nyaring di tengah sepi. Haji Somad langsung menoleh, wajahnya panik. "Siapa di sana?" serunya keras. Randy membeku, jantungnya berpacu. Ia berlari sekuat tenaga, menembus semak dan kabut. Suara daun kering dan napasnya bercampur jadi satu, diikuti bisikan samar di belakangnya. "Jangan ikut campur, Randy." Ia baru berhenti ketika sampai di ujung jalan kampung. Tubuhnya gemetar hebat. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat cahaya lampu kecil dari arah pemakaman. Cahaya itu bergetar, lalu padam perlahan. Malam itu, Randy tak bisa tidur. Di matanya terus terbayang sosok Haji Somad duduk di antara nisan, berbicara dengan makhluk berkain putih.
dan di telinganya, kata-kata itu terus terngiang. Aku sudah menepati janjiku. Kalimat yang menegaskan bahwa bakso urat yang lezat itu bukan hasil kerja tangan manusia, melainkan hasil dari perjanjian dengan sesuatu yang tak seharusnya diberi makan. Kabut belum sepenuhnya menghilang ketika Randy kembali diam-diam ke area pemakaman pada malam berikutnya. Rasa penasaran yang menekan pikirannya lebih kuat daripada rasa takut. Ia tahu apa yang dilihat semalam bukan mimpi. Ia perlu memastikan, sekaligus mencari bukti, tentang apa yang sebenarnya dilakukan Haji Somad di tempat ini. Randy bersembunyi di balik batang pohon beringin tua, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia bisa mendengar dengan jelas suara langkah Haji Somad di tanah basah, suara kendi diturunkan, dan dentingan logam kecil seperti baskom yang diletakkan di batu nisan. Cahaya lampu minyak kecil menyorot wajah Haji Somad yang tampak murung dan tegang. Bajunya basah oleh keringat meski udara malam begitu dingin. Ia membuka kain penutup kendi hitam, lalu menaruhnya di samping baskom aluminium kecil. Setelah itu, ia duduk bersila dan mulai berkomat-kamit dengan bahasa aneh yang sama seperti malam sebelumnya. Randy menahan napas, tubuhnya kaku. Ia tahu, sebentar lagi sesuatu akan muncul dari kegelapan. Dan benar saja, dari sela kabut yang menggantung di antara nisan, sosok pocong itu kembali muncul. Gerakannya pelan, seperti melayang tanpa suara. Kain kafannya kotor, meneteskan cairan kekuningan yang menimbulkan bau busuk menusuk. Randy memegangi mulutnya agar tak menjerit. Pocong itu berhenti di depan Haji Somad, lalu tanpa bicara, menundukkan kepalanya. Dari celah kain di bagian wajah, Randy melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Dari mulut makhluk itu menetes cairan kental berwarna bening kekuningan. Haji Somad menyodorkan baskom, menampung setiap tetesnya dengan sangat hati-hati, seperti seseorang yang sedang menerima air suci. Tetes demi tetes jatuh dengan bunyi aneh. Tik, tik, tik. Menggema di tengah malam sunyi. Randy menggigil hebat. Bau amis dan anyir menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah dan dupa yang terbakar. Ia hampir muntah, tapi menahan diri sekuat tenaga. Setiap kali cairan itu jatuh ke baskom, udara di sekitarnya seolah bergetar halus, dan dari dalam tanah terdengar suara lirih, seperti tawa yang ditahan. Pocong itu tiba-tiba mengangkat kepala, menoleh ke arah tempat Randy bersembunyi. Randy langsung menunduk, memejamkan mata, menahan napas. Dadanya terasa sesak, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berdoa dalam hati agar tidak ketahuan. Haji Somad rupanya tidak menyadari apapun. Ia masih menunduk, memegang baskom berisi cairan itu, lalu menutupnya dengan kain putih. Dengan suara bergetar, ia berkata lirih, "Cukup, aku akan gunakan seperti biasa. Rezeki jangan kau cabut, jangan kau ambil kembali." Makhluk itu mengangguk perlahan. Lalu, seperti asap yang tertiup angin, sosoknya perlahan menghilang ke balik kabut, menyisakan tanah lembab dan hawa dingin menggigit. Randy masih membeku di tempatnya. Dalam cahaya remang, ia bisa melihat jelas tangan Haji Somad yang menggigil saat mengangkat baskom itu, menatap cairan di dalamnya dengan tatapan lega sekaligus takut. "Air kehidupan," gumam Haji Somad pelan, "dari mulutmu sendiri." Kata-kata itu menancap di kepala Randy seperti pisau dingin. Air kehidupan? Atau justru air kematian? Ketika Haji Somad beranjak pergi membawa kendi dan baskom, Randy masih berjongkok di tempatnya, menatap tanah di mana makhluk itu tadi berdiri. Ia bisa melihat bekas lembab berbentuk bulat, seperti tapak kaki yang bukan manusia. Suara jangkrik pun lenyap. Hanya ada detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia menunggu sampai suara langkah Haji Somad benar-benar hilang. Baru setelah itu, Randy bangkit perlahan, berjalan gontai meninggalkan pemakaman. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya mencoba menahannya untuk tetap di sana. Di jalan pulang, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin air liur makhluk gaib bisa membuat bakso terasa lezat? Apakah semua orang yang makan di warung itu sebenarnya sedang menikmati sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia? Randy ingin berhenti, ingin pura-pura tidak tahu.
Tapi bayangan wajah pocong itu terus menempel di pikirannya, bersama suara tetesan cairan yang tak bisa ia lupakan. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di warung itu, Randy mulai takut terhadap setiap mangkuk bakso yang tersaji. Sejak malam di pemakaman itu, hidup Randy tidak pernah sama lagi. Tidurnya gelisah, pikirannya terus dipenuhi bayangan sosok pocong yang meneteskan air liur ke dalam baskom. Setiap kali memejamkan mata, ia seolah mendengar suara tik, tik, tetesan cairan menjijikkan yang kini menghantui tiap detik malamnya. Malam pertama setelah kejadian itu, Randy bermimpi berada di dapur warung. Tapi suasana di sana tidak seperti biasanya. Dindingnya menghitam, panci mendidih sendiri tanpa api, dan di dalam panci itu muncul wajah pocong, tanpa mata. Hanya rongga hitam besar yang menatap lurus ke arahnya. Ketika Randy terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Napasnya memburu, dan dari luar kamar kos yang menempel di belakang warung, ia mendengar suara seperti seseorang menangis pelan. Awalnya ia mengira itu suara kucing atau orang lewat. Tapi semakin lama, tangisan itu berubah jadi erangan, berat dan serak, seperti suara perempuan tua yang berduka. Randy berani melangkah ke dapur dengan senter kecil di tangan. Namun ketika sinar itu menyorot ke sudut ruangan, tak ada siapapun. Hanya panci besar yang biasa dipakai untuk membuat kuah bakso masih tertutup rapat. Randy mendekat perlahan. Tangis itu berhenti. Tapi dari dalam panci, terdengar suara klek, klek. Seperti sesuatu yang menggores logam dari dalam. Ia mundur cepat, tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, ia tahu ada sesuatu yang ikut tinggal di rumah ini. Pagi harinya, suasana di warung terasa ganjil. Biasanya Haji Somad selalu menyapa ramah dan memeriksa semua bahan dengan cermat. Tapi kali ini, pria itu tampak pucat dan matanya sayu. Ia duduk di kursi dekat pintu, menatap kosong ke arah jalan. Ketika Randy menyapa, Haji Somad hanya menjawab lirih. Orang-orang makan di sini, tapi mereka tak tahu apa yang mereka nikmati. Kalimat itu membuat Randy menelan ludah. Haji Somad lalu tertawa kecil, tawa yang tidak wajar, pelan tapi getir. Sejak hari itu, Randy memperhatikan perubahan besar pada majikannya. Kadang Haji Somad berbicara sendiri di dapur, seolah sedang bernegosiasi dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia memandangi kendi hitam di rak tinggi dengan pandangan penuh cemas dan marah. Suatu malam, saat Randy hendak menutup warung, ia melihat Haji Somad duduk sendirian di meja pelanggan paling ujung. Di hadapannya ada semangkuk bakso yang sudah dingin. Haji Somad menatap mangkuk itu lama sekali, lalu bergumam, "Kau belum puas, ya? Aku sudah beri airnya, tapi kau masih haus." Randy membeku di tempat. Tidak ada siapapun di sekeliling. Hanya Haji Somad dan suara bisikan yang samar-samar terdengar seperti napas dari bawah meja. Beberapa malam kemudian, gangguan itu semakin parah. Randy sering mendengar langkah kaki dari arah dapur meski tak ada siapapun di sana. Kadang pintu belakang terbuka sendiri, menimbulkan suara berderit yang panjang. Dan yang paling membuatnya ketakutan, bayangan putih sering terlihat melintas di belakang rumah, berdiri di bawah pohon mangga. Pada malam ketiga, ketika Randy hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di luar. Di bawah cahaya redup lampu dapur, ada sosok berpakaian kafan, berdiri memunggungi rumah. Kainnya lembab, dan kepalanya sedikit menoleh ke kanan, cukup untuk memperlihatkan rahang yang menghitam, terbuka setengah. Randy mundur, senter di tangannya terjatuh ke lantai, mati. Dalam kegelapan, ia hanya bisa mendengar suara napas berat dari luar jendela. Ia menutup mata, menahan diri agar tidak berteriak. Lalu suara itu perlahan menjauh. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah hilang, hanya menyisakan bekas basah di tanah. Pagi berikutnya, Haji Somad tampak semakin parah. Matanya merah, kulit wajahnya mulai pucat seperti orang sakit. Umi Salma mencoba menegur, tapi ia malah disuruh diam. "Jangan ikut campur urusan warung, MAH. Kau tak akan sanggup tahu apa yang sebenarnya." Umi Salma tertegun. Randy yang mendengarnya dari balik pintu hanya bisa menatap dengan ngeri.
Haji Somad tampak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Kadang tertawa sendiri, kadang memaki sambil menatap kosong ke arah dapur. Malamnya, Randy mendengar lagi suara tangisan dari belakang rumah. Tapi kali ini, tangisan itu disertai suara seretan kain di tanah. Ketika ia mengintip lewat celah dinding, ia melihat bayangan putih itu lagi. Kali ini lebih dekat, hanya beberapa langkah dari pintu belakang. Sosok itu membungkuk, seperti sedang menatap sesuatu di tanah. Randy menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat jelas. Sosok itu meneteskan cairan kekuningan dari mulutnya ke tanah, persis seperti yang dilihatnya di pemakaman. Dan di balik bayangan itu, Haji Somad berdiri diam, menatap punggung makhluk itu dengan wajah kosong, seolah sedang menyambut tamu yang sudah lama dikenalnya. Randy tak sanggup lagi menatap. Ia mundur perlahan, menutup telinganya. Tangisan, tawa lirih, dan suara tetesan cairan itu bercampur jadi satu di kepalanya. Malam itu, ia sadar, rumah ini bukan lagi tempat tinggal manusia. Ada sesuatu yang ikut menetap di sini, dan makin lama makin menuntut. Pagi itu, udara di rumah Haji Somad terasa berat. Aroma kuah bakso yang biasanya menggugah selera kini bercampur dengan bau anyir yang entah dari mana datangnya. Umi Salma sudah terbiasa dengan kesibukan warung, tapi akhir-akhir ini ia merasa ada sesuatu yang berubah. Suaminya sering pulang menjelang subuh, bajunya kotor tanah, dan matanya sayu seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Ketika Haji Somad berangkat ke pasar, Umi Salma memutuskan untuk membersihkan kamar dan dapur belakang. Saat membuka pintu kamar mandi kecil di ujung dapur, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, tergantung baju koko putih milik Haji Somad. Tapi warnanya sudah berubah kecoklatan, penuh noda tanah dan percikan hitam yang tampak seperti lumpur pekat. Bau busuk menyengat begitu keras hingga membuatnya hampir muntah. Ia menutup hidung, menatap pakaian itu dengan kening berkerut. Astagfirullah, baju apa ini, Somad? Saat disentuh, kainnya lembab, seolah baru saja digunakan malam sebelumnya. Di bawah gantungan itu, ada bekas tanah basah yang membentuk jejak langkah dari arah pintu belakang. Umi Salma mengikuti jejak itu, tapi berhenti di depan gudang. Di dalamnya, ia melihat kendi hitam besar yang tampak lengket dan mengeluarkan bau menyengat. Rasa penasaran bercampur takut. Ia membuka sedikit penutup kendi itu, dan seketika aroma busuk seperti bangkai memenuhi hidungnya. Cairan di dalamnya tampak kekuningan, mengental, dan ada gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Umi Salma terlonjak mundur, menutup mulut agar tidak berteriak. Belum sempat ia menutup kembali kendi itu, terdengar suara langkah berat dari belakang. "Ngapain kamu, Emaha?" Suara itu berat, parau, dan membuat tubuhnya kaku. Haji Somad berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi matanya menyala tajam. Di tangannya masih ada cangkul kecil, dan bajunya bau dupa. Umi Salma berusaha tenang. "Aku cuma bersihin. Mat, ini baju kamu, kenapa kotor begini? Dan kendi ini, kenapa isinya?" Belum sempat kalimat itu selesai, Haji Somad melangkah cepat dan menamparnya keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan kecil. Umi Salma terjatuh, memegangi pipinya yang panas dan perih. "Jangan pernah buka itu lagi," bentar Haji Somad dengan suara bergetar. "Kamu gak tahu apa-apa. Ini bukan urusanmu." Air mata menetes di wajah Umi Salma, tapi lebih karena terkejut daripada sakit. Ia menatap suaminya, lelaki yang dulu sabar dan lembut, kini berubah jadi seseorang yang tak dikenalnya lagi. "Somad, kamu kenapa? Ini bukan kamu. Kamu sembunyikan apa dari aku?" Haji Somad tidak menjawab. Ia berdiri membelakangi istrinya, napasnya berat. "Kau tahu kenapa warung kita ramai? Karena aku gak cuma jual bakso. Aku kasih mereka sesuatu yang mereka gak sadar mereka makan." Umi Salma mematung. Kata-kata itu membuat dadanya sesat. "Maksud kamu apa, Somad?" Haji Somad memejamkan mata sejenak, lalu menatap kendi itu. "Itu berkah dari tempat yang tidak akan kamu pahami." Ia mengambil kendi itu, memeluknya seolah itu benda berharga.
Kalau kamu sayang aku, jangan tanya lagi. Umi Salma bangkit perlahan, menatap suaminya dengan campuran takut dan iba. Berkah dari siapa? Atau dari apa? Haji Somad menoleh, matanya merah dan berair. Dari yang memberiku rasa. Tanpa dia, bakso kita cuma daging hamba. Kalimat itu mengguncang Umi Salma. Ia teringat keluhan para pelanggan. Baksonya enak banget kalau dimakan di sini. Tapi kok kalau dibungkus rasanya beda ya? Kini semua terasa masuk akal, dan justru semakin membuatnya ngeri. Ia berusaha merebut kendi itu, tapi Haji Somad menepis tangannya kasar. Kendi hampir terjatuh, namun segera ia tangkap dan peluk erat. Jangan ganggu. Kau gak tahu apa yang terjadi kalau ini pecah. Umi Salma mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dalam pandangannya, suaminya kini benar-benar tampak seperti orang kesurupan, matanya kosong, tapi senyumnya aneh, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kau janji bantu aku, kan? Gumam Haji Somad pelan sambil menatap ke udara kosong. Aku sudah kasih, setiap malam aku datang. Umi Salma menutup mulutnya. Ia tahu ini bukan lagi urusan dunia biasa. Malam itu, ia berkemas diam-diam dan tidur di ruang tamu, jauh dari kamar mereka. Ia tak berani menatap suaminya yang kini sering menggumam sendiri di dapur, bahkan tertawa pelan saat menatap panci besar di atas kompor. Dalam hati, Umi Salma tahu, Haji Somad telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia sadar kalau benda yang disimpan suaminya di dapur bukan sekadar kendi biasa, melainkan wadah kutukan yang perlahan menelan kewarasan mereka sekeluarga. Hari itu, Randy tak tahan lagi memendam ketakutannya sendiri. Setiap malam, suara tangisan, tawa lirih, dan bayangan putih di belakang rumah semakin sering muncul. Haji Somad makin aneh, sering tertawa sendiri di dapur sambil memandangi kendi hitam, sementara Umi Salma hidup dalam ketakutan. Randy tahu, kalau dibiarkan, semua ini akan berakhir buruk, bukan hanya untuk mereka bertiga, tapi mungkin untuk siapapun yang menyentuh bakso itu. Pagi yang mendung itu, Randy memberanikan diri mendatangi Pak Ustadz Rahman, tokoh agama yang disegani warga kampung. Ustadz Rahman dikenal bijak dan tenang, wajahnya teduh, tapi matanya tajam membaca gelagat seseorang. Ketika Randy tiba di rumah panggung sederhana itu, Ustadz sedang menyapu halaman. Ia langsung berhenti melihat wajah Randy yang pucat. Randy, ada apa? Wajahmu seperti orang habis lihat setan. Randy menelan ludah. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain, lalu menjawab pelan. Saya memang lihat, Pak Ustadz, bahkan lebih dari itu. Mereka masuk ke ruang tamu. Randy menceritakan semuanya, dari kendi hitam di dapur, malam di pemakaman, sampai makhluk berselubung kain kafan yang meneteskan cairan ke dalam baskom. Ustadz Rahman mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menarik napas panjang dan menunduk. Setelah cerita panjang itu selesai, ruangan hening cukup lama. Ustadz Rahman kemudian berkata pelan, Randy, apa yang kamu lihat bukan hal yang bisa dianggap remeh. Haji Somad sudah tersesat jauh. Dia mengambil jalan yang dijanjikan cepat, tapi dibayar mahal oleh jiwanya sendiri. Randy menunduk, suaranya bergetar. Saya cuma ingin bantu, Ustadz. Warung itu sekarang aneh. Kadang malam-malam ada suara orang nangis dari dapur. Istrinya pun takut. Saya gak tahu harus gimana lagi. Ustadz Rahman mengangguk, lalu menatap jauh ke arah jendela. Yang digunakan Haji Somad itu bukan pesugihan biasa. Dari ciri-ciri yang kamu sebutkan, kendi hitam, cairan kekuningan, bau busuk, dan makhluk berkain kafan, itu jelas pelaris air liur pocong. Randy bergigit. Air liur pocong? Yah, jawab Ustadz Rahman serius. Itu salah satu bentuk perjanjian kotor. Air liur makhluk itu dipercaya bisa membuat makanan terasa lebih nikmat saat dimakan di tempat. Karena saat orang makan di sana, makhluk itu ikut menyentuh rasa di lidah mereka. Tapi ketika makanan itu dibawa pergi, kekuatan gaibnya hilang karena makhluk itu hanya bersemayam di sekitar lokasi. Randy terdiam, mulutnya kering. Jadi semua pelanggan,
mereka sebenarnya makan sesuatu yang disentuh makhluk gaib, potong Ustadz dengan nada tegas. Bukan racun, tapi najis secara spiritual. Dan lebih parahnya, perjanjian itu haus korban. Semakin ramai warungnya, semakin besar permintaan dari makhluk itu. Randy memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Semua potongan kejadian terasa menyatu. Pembeli kesurupan, bau busuk dari dapur, Haji Somad yang makin kurus dan pucat. Apa makhluk itu minta tumbal, Pak Ustadz? Bisa jadi, jawab Ustadz lirih. Biasanya dimulai dari hewan, lalu berlanjut ke manusia, kalau pengamalnya terus menolak untuk berhenti. Suasana jadi hening. Hanya suara burung di luar jendela yang terdengar samar. Setelah beberapa saat, Ustadz Rahman menatap Randy dengan mata mantap. Kita harus hentikan ini sebelum terlambat. Tapi bagaimana, Ustadz? Haji Somad gak akan mau berhenti. Dia bahkan marah waktu istrinya menyentuh kendi itu. Kita tidak akan langsung melawan. Malam ini, kita awasi dulu. Aku ingin lihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan. Kalau benar seperti yang kamu bilang, besok malam kita bacakan doa dan putuskan ikatannya. Randy mengangguk, walau wajahnya tampak tegang. Kalau makhluk itu muncul lagi, jangan bicara dengannya, jangan lari, dan jangan tunjukkan rasa takut, jawab Ustadz dengan tegas. Makhluk seperti itu hidup dari rasa takut manusia. Kita lawan dengan zikir, bukan dengan amarah. Randy menelan ludah, mengangguk pelan. Ustadz Rahman kemudian mengambil sebotol air zam-zam, segenggam garam, dan seutas tali putih kecil. Ia mengikat tali itu di tangannya sendiri sambil berdoa lirih. Ini bukan jimat. Ini hanya pengingat bahwa kita berpegang pada Allah, bukan pada makhluk. Menjelang sore, mereka menyusun rencana. Umi Salma diminta untuk tidak tidur di rumah malam itu dan berpindah sementara ke rumah tetangga. Sementara Ustadz dan Randy akan berjaga diam-diam di belakang warung, menunggu Haji Somad keluar. Randy masih ragu, tapi tekadnya bulat. Kalau saya diam, semua ini bisa makin parah. Saya gak mau warung itu jadi tempat makan dosa, Ustadz. Ustadz Rahman menepuk pundaknya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Nah, tapi ingat, yang kita hadapi bukan hanya jin yang meneteskan air liur. Kita juga menghadapi manusia yang sudah dikendalikan oleh perjanjiannya sendiri. Langit mulai gelap ketika mereka berpisah. Randy pulang ke rumah dengan dada sesat, sementara di kepalanya hanya satu pikiran. Malam ini segalanya akan berubah. Entah mereka berhasil memutus perjanjian itu, atau justru ikut terseret dalam kegelapan yang telah menelan jiwa Haji Somad perlahan-lahan. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Udara lembab menekan, seolah bumi sendiri enggan bernapas. Randy berjalan di belakang Pak Ustadz Rahman, menyusuri jalan setapak menuju pemakaman tua di ujung kampung. Langkah mereka nyaris tanpa suara, hanya sesekali terdengar ranting kering patah di bawah sandal. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sosok Haji Somad berjalan sendirian, membawa kantong plastik hitam dan kendi tua. Bayangannya memanjang di bawah cahaya redup lampu jalan yang mati satu persatu saat ia lewati, seolah gelap mengikuti langkahnya. Jangan terlalu dekat, bisik Ustadz Rahman lirih. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, bukan membuatnya sadar sedang diawasi. Randy mengangguk, menahan napas. Di dada, jantungnya berdetak keras, menimbulkan rasa getir di tenggorokan. Begitu sampai di pintu gerbang makam, Haji Somad berhenti sebentar. Ia menunduk, bergumam pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Setelah itu, ia melangkah masuk di antara deretan nisan yang diselimuti kabut tipis. Dari balik pohon kamboja besar, Randy dan Ustadz mengintip. Bau tanah basah bercampur kemenyan menusuk hidung. Di tengah area makam, Haji Somad menyalakan lilin kecil, menaruh kendi hitam di tanah, lalu membuka kantong plastiknya, berisi potongan ayam hitam mentah. Dia bawa sesajen, bisik Randy dengan suara bergetar. Tenang, jangan bicara, balas Ustadz pelan. Haji Somad mulai melantunkan sesuatu, bukan doa, melainkan gumaman aneh dengan nada rendah dan berulang, seperti orang mengigau.
Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Jangkrik pun mendadak diam. Suasana terasa menekan, sunyi yang bukan sekadar hening, melainkan sunyi yang hidup. Randy menggigil. Di matanya, bayangan di belakang Haji Somad perlahan bergerak sendiri. Tanah di salah satu nisan bergetar, retak kecil muncul, dan dari celah itu, muncul sesuatu. Sebuah kepala terbungkus kain kafan perlahan naik ke permukaan, diikuti tubuh yang kaku melompat-lompat pelan. Randy menahan jeritan. Sementara itu, Ustadz menunduk, berzikir dalam hati. Pocong itu berdiri tepat di depan Haji Somad. Wujudnya tinggi, kainnya kotor bercat lumpur dan darah kering. Bau busuk menyeruak kuat, membuat mata perih. Tapi yang paling menakutkan, pocong itu membuka mulutnya. Dari selak kain kafan yang robek, keluar suara serak berat, bukan seperti manusia. Sudah saatnya. Somad, sudah saatnya. Haji Somad gemetar, tapi tetap menadahkan tangannya seperti orang menunggu berkah. Tuan, beri aku rezeki lagi. Aku sudah siapkan tumbal ayam hitam. Warungku sepi. Tolong jangan ambil anakku. Randy tertegun. Kata-kata itu menamparnya. Makhluk itu mendekat. Dari mulutnya yang menganga menetes cairan kekuningan kental, menetes satu-satu ke telapak tangan Haji Somad. Setiap tetesnya mengeluarkan suara es setelah, seolah membakar kulit. Tapi Haji Somad justru menahan dengan rela. Astagfirullah, bisik Randy dengan napas tersenda. Diam, Randy. Jangan ganggu, ujar Ustadz cepat tapi tenang. Matanya tak lepas dari pemandangan itu. Tiba-tiba, lilin di depan Haji Somad padam ditiup angin. Kabut semakin tebal, menutupi sebagian pandangan. Di tengah gelap itu, Randy melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Bayangan lain di balik pohon, banyak, berdiri diam seperti penonton bisu. Belasan sosok putih samar muncul, berdiri di antara nisan, tanpa wajah. Mereka mengelilingi Haji Somad dan pocong itu dalam lingkaran. Dari tubuh mereka, terdengar ratapan lirih, seperti doa orang mati yang terpotong. Randy memegangi dadanya, tubuhnya mulai menggigil hebat. Ustadz, apa mereka semua ikut perjanjian itu? Tidak, mereka korban, arwah yang terseret oleh perjanjian itu, jawab Ustadz lirih. Tiba-tiba pocong itu berhenti meneteskan air liur. Ia menatap ke arah mereka, langsung ke arah tempat Randy dan Ustadz bersembunyi. Matanya kosong tapi seolah tahu. Randy tersentak, nyaris mundur, tapi Ustadz cepat menahan bahunya. Jangan gerak, bisik Ustadz cepat. Kalau dia tahu, semuanya bisa hancur. Namun terlambat. Pocong itu menggeram pelan, lalu melompat satu kali. Tubuhnya seperti meluncur di udara. Dalam sekejap, ia sudah hanya beberapa meter dari tempat mereka berdua. Bau bangkai makin menyengat, tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Ustadz Rahman segera mengangkat tangannya, membaca ayat kursi pelan tapi mantap. Suara itu bergetar, menembus udara yang pekat. Pocong itu berhenti, tubuhnya bergetar seperti tertahan oleh sesuatu. Lilin di makam menyala lagi dengan sendirinya, kali ini lebih terang. Haji Somad terjatuh, menatap kosong ke arah makhluk itu. Tuan, jangan marah, aku belum selesai. Tapi makhluk itu tak lagi menatap Somad. Ia menatap Ustadz Rahman dengan pandangan tajam, lalu mengeluarkan suara seperti desis ular panjang sebelum lenyap bersama kabut. Sunyi kembali, hanya suara napas Randy yang terengah-engah dan gemetar di sisi Ustadz. Ustadz, dia lihat kita, ucap Randy pelan. Ya, dan itu berarti besok malam dia akan datang, jawab Ustadz dengan wajah tegang. Randy menatap ke arah Haji Somad yang masih sujud di tanah, menangis sambil memegang kendi hitamnya. Malam itu, di antara batu nisan dan aroma kematian, keduanya sadar, pengintaian ini bukan akhir, tapi awal dari perang melawan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pesugihan. Tanah pemakaman bergetar pelan, lalu makin kuat. Randy nyaris kehilangan keseimbangan. Ustadz Rahman menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Kabut menebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Dari tengah-tengah gumpalan putih itu, terdengar suara berat seperti rintihan panjang. Kalian berani mengintip,
perjanjian ini?" Suara itu bergema dari segala arah, tak bisa dipastikan dari mana asalnya. Udara mendadak dingin menggigit. Rumput liar di sekitar Nisan melambai sendiri meski tak ada angin. Randy menelan ludah, matanya terarah pada kendi hitam di dekat Haji Somad. Cairan di dalamnya mendidih, mengeluarkan gelembung hitam pekat. Tiba-tiba angin kencang menyapu makam, menerbangkan daun kering dan debu. Lilin-lilin padam bersamaan. Dari dalam kabut muncul bayangan besar berwarna abu kotor. Tubuhnya berbalut kain kafan sobek, melayang tanpa kaki. Itulah pocong yang marah. Matanya menyala merah redup, bukan cahaya biasa, tapi seperti bara api yang membara dari dalam tengkorak. Setiap kali ia bergerak, udara berdesir seperti suara kain diseret batu nisan. Kalian mengkhianati perjanjian. Suaranya bergetar, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Randy menunduk ketakutan, tapi Ustadz Rahman berdiri tegak, menggenggam tasbih di tangan kanan. "Kami tidak ikut campur, hanya ingin menghentikan kesesatan ini," seru Ustadz lantang. Makhluk itu mengeluarkan tawa serak panjang, menggelegar hingga membuat dada terasa bergetar. "Tidak ada yang menghentikan, yang sudah dimulai dengan darah dan air liurku." Tanah tiba-tiba retak memanjang di depan mereka. Bau busuk luar biasa menyembur keluar dari celah tanah, seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Dari retakan itu, muncul asap hitam kental, membentuk tangan-tangan kecil yang bergerak liar seperti ingin meraih apapun yang hidup. Randy menjerit tertahan. "Ustadz, tanahnya!" "Mundur, Randy. Bacakan doa yang kau hafal." Ustadz Rahman membaca ayat-ayat suci dengan suara kuat. Setiap kali satu kalimat diucapkan, sebagian asap hitam itu menguap. Namun, semakin kuat doa dibaca, semakin keras angin mengamuk. Batu nisan berterbangan, beberapa bahkan menancap ke tanah seperti tombak. Salah satunya nyaris mengenai kepala Haji Somad, yang kini terpental ke belakang dan pingsan, tubuhnya terbanting di atas tanah becek. Kendi hitam di dekatnya mulai bergetar hebat. Dari dalamnya muncul suara mendesis, lalu pecah meledak, menyemburkan cairan berlendir ke segala arah. Cairan itu menempel di tanah, mengeluarkan asap dan bau busuk seperti daging terbakar. Randy mundur beberapa langkah, menutup hidung, matanya berair. "Astaga, apa itu?" "Itulah air liur makhluk itu. Zat pengikat perjanjian," jawab Ustadz dengan nada berat. Pocong itu semakin dekat, melayang di atas tanah. Kain kafannya berkibar seperti diterpa badai. Dari tubuhnya keluar teriakan-teriakan kecil seperti suara manusia kesakitan. Randy menyadari, itu suara arwah yang tertahan dalam perjanjian Haji Somad. "Kalian ikut menanggung akibatnya," jerit pocong itu. Sekeliling mereka bergemuruh. Pohon Kamboja yang tadi berdiri kokoh kini tumbang perlahan. Daunnya luruh dalam sekali tiupan angin. Batu nisan bergetar, sebagian pecah, dan dari tanah-tanah kubur muncul asap putih yang berputar seperti kabut hidup. Ustadz Rahman mengangkat kedua tangannya tinggi, membaca doa dengan suara lantang. "Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya jin dan syaitan. Kembalikan makhluk ini ke tempatnya." Suara pocong berubah menjadi teriakan panjang penuh amarah, memekakkan telinga. Kabut memutar cepat, lalu meledak menjadi pusaran angin di tengah makam. Randy berpegangan pada batang pohon yang tersisa agar tidak terhempas. Di tengah pusaran itu, wujud pocong berputar, kain kafannya robek, tubuhnya perlahan terurai jadi asap hitam yang melesat ke langit, menghilang dengan suara seperti 1000 bisikan. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin. Hanya napas Randy dan Ustadz yang masih tersengal. Randy menoleh ke arah Haji Somad yang tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi lumpur dan cairan hitam yang kini mulai mengering di kulit. "Ustadz, apakah dia mati?" "Belum, tapi jiwanya lemah." Pesugihan itu pecah dengan keras. "Kita harus segera membawanya pulang." Ustadz menunduk, menatap kendi yang kini pecah menjadi serpihan. Dari celah-celahnya masih keluar asap tipis yang berbau menyengat. "Lihat baik-baik, Randy. Ini akibat manusia yang menukar rezeki dengan kotoran jin. Apa yang harum di dunia bisa jadi busuk di mata Tuhan."
Randy hanya diam. Di kepalanya masih terngiang teriakan makhluk itu dan wajah pucat Haji Somad yang terkapar. Langit perlahan mulai terang di ufuk timur, tapi sinarnya terasa muram, seolah matahari pun enggan bersinar di tempat itu. Malam pengintaian yang berubah jadi bencana telah berakhir, tapi Randy tahu, amarah makhluk itu belum sepenuhnya padam. Ia menatap makam yang kini penuh pecahan kendi dan tanah terbelah. Dari celah tanah itu, masih terdengar desahan samar, seperti napas panjang yang belum selesai. Dan entah mengapa, Randy merasa malam itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Fajar mulai menyingsing perlahan di ufuk timur. Langit masih kelabu, dan embun menggantung di pucuk rumput yang tumbuh di antara nisan. Bau tanah basah bercampur anyir masih tercium di udara. Randy berdiri terpaku, tubuhnya masih lemas setelah malam penuh teror itu. Di depannya, Pak Ustadz Rahman menunduk, dia menatap pecahan kendi hitam yang berserakan. Cairan yang tadi menetes dari dalamnya kini mengering, meninggalkan noda gelap di tanah yang terlihat seperti luka. Kita harus bersihkan semua ini sebelum matahari benar-benar naik, ujar Ustadz pelan. Apakah makhluk itu sudah pergi, Ustadz? Tanya Randy lirih. Belum sepenuhnya. Ia masih menempel pada tempat ini. Tapi selama doa terus dibaca, ia tak akan berani mendekat. Mereka berdua mulai bekerja dalam diam. Ustadz mengambil sehelai kain putih bersih, membungkus pecahan kendi satu persatu sambil membaca ayat suci. Suaranya pelan tapi mantap, seolah setiap kata adalah benteng yang menahan sisa kegelapan. Randy memunguti potongan kain kafan yang berterbangan di sekitar makam. Beberapa sudah kotor berlendir dan berbau busuk. Setiap kali menyentuhnya, kulit tangannya terasa panas, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalam serat kain itu. Jangan sentuh lama-lama, kata Ustadz memperingatkan. Kain ini masih mengandung sisa ikatan gaib. Cuci tanganmu nanti dengan air doa. Setelah semua benda terkumpul, mereka menggali lubang kecil di samping makam tua, tempat yang sama di mana pocong itu muncul semalam. Ustadz menaburkan garam dan bunga 7 rupa, lalu menuangkan air doa dari kendi kaca kecil. Suara gemericik air itu terasa menenangkan, seolah bumi perlahan menelan kembali sisa kegelapan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku kembalikan semua yang bukan milik manusia kepada alamnya sendiri, ucap Ustadz Rahman khusyuk. Randy menunduk. Angin berhembus pelan, membawa aroma kemenyan yang sama. Sesaat, suasana terasa tenang, terlalu tenang, sampai hanya terdengar napas mereka berdua. Tapi di sela kesunyian itu, Randy mendengar suara kecil, seperti bisikan jauh dari balik tanah. Belum selesai. Randy tersentak, menatap Ustadz dengan mata membesar. Ustadz, tadi ada yang bicara. Ustadz Rahman menatapnya, wajahnya tenang tapi matanya waspada. Jangan hiraukan. Itu sisa suara dari ikatan lama, ibarat asap dari api yang hampir padam. Ia lalu menutup lubang itu dengan tanah, menepuknya perlahan 3 kali sambil berdoa. Ketika doa terakhir selesai, angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi gerakan di sekitar mereka, seolah seluruh pemakaman menahan napas. Beberapa detik kemudian, suara burung terdengar di kejauhan. Matahari muncul di balik kabut, cahayanya lemah tapi cukup untuk membuat segala sesuatu tampak nyata kembali. Randy menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, ia merasa sedikit lega. Apakah Haji Somad akan sembuh? Tanya Randy pelan. Tubuhnya mungkin, tapi jiwanya belum tentu. Ia telah mengikat dirinya pada makhluk itu terlalu lama. Ustadz Rahman berdiri, menatap makam-makam di sekeliling. Pesugihan seperti ini tidak hanya mengambil rezeki, tapi juga nurani. Ia menghapus rasa syukur, menggantinya dengan ketamakan. Dan itu yang paling sulit disembuhkan. Randy menatap ke arah rumah Haji Somad di kejauhan, yang atapnya mulai terlihat dari sela pepohonan. Apakah aman kalau kami kembali ke sana? Pergilah. Tapi jangan lupa, bacakan doa setiap kali masuk. Dan jika kau mendengar suara aneh malam ini, jangan keluar rumah. Biarkan makhluk itu kehilangan arah. Mereka lalu meninggalkan area pemakaman.
Langkah mereka berat, namun terasa seperti meninggalkan beban besar di belakang. Burung-burung mulai berkicau, sinar matahari menembus kabut, dan dunia seperti kembali normal. Namun saat Randy menoleh sekali lagi ke arah makam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Bayangan putih samar berdiri di balik pohon Kamboja, hanya diam menatap mereka pergi. Angin berhembus pelan, dan bunga Kamboja satu persatu jatuh ke tanah, seperti isyarat bahwa ketenangan ini belum sepenuhnya nyata. Randy memejamkan mata, menunduk, lalu mempercepat langkahnya. Dalam hati ia tahu, doa Ustadz memang menenangkan tempat itu. Tapi bayangan dari perjanjian lama belum benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu waktu, mungkin hingga seseorang kembali membuka pintu antara dunia manusia dan makhluk yang tak seharusnya disembah. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di pemakaman itu. Desa kecil di pinggiran kota itu kini terasa berbeda, lebih tenang, namun juga lebih muram. Warung bakso urat Haji Somad, yang dulu selalu dipenuhi pengunjung, kini tertutup rapat. Papan kayu bertuliskan, tutup sementara, tergantung miring di depan. Sebagian hurufnya mulai pudar oleh hujan dan panas. Bangku-bangku kayu yang dulu berderet rapi kini berdebu. Mangkok-mangkok kosong tersusun di rak, sebagian retak. Di dinding, poster lama bertuliskan, bakso urat Haji Somad, pasti nendang rasa dagingnya, mulai mengelupas dari sudut. Tempat itu, yang dulu penuh tawa dan aroma kuah gurih, kini hanya menyisakan suara angin yang melintas di antara celah jendela. Randy berdiri di depan warung itu pagi itu. Ia menatap dalam diam, mengenang bagaimana dulu setiap sore orang berdesakan antre, memuji kelezatan bakso buatan Haji Somad. Sekarang, bahkan anak kecil pun menyeberang ke sisi lain jalan bila lewat di depan tempat itu. Kasihan, yah, bisik salah satu warga yang melintas sambil menenteng sayur dari pasar. Katanya Haji Somad sakit keras. Tapi ada juga yang bilang, rumahnya masih sering terdengar suara orang nangis malam-malam. Ah, jangan bahas yang begitu. Aku lewat situ semalam, angin dinginnya beda, Bu. Desas-desus seperti itu menyebar cepat di antara warga. Tak ada yang berani datang, bahkan untuk sekadar membersihkan halaman. Mereka percaya, tempat itu masih dihuni sesuatu, sisa dari perjanjian yang belum tuntas. Sementara itu, di dalam rumah sederhana di belakang warung, Umi Salma duduk termenung di teras. Wajahnya pucat dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Sejak kejadian itu, ia jarang keluar rumah. Tangan kirinya sibuk memutar tasbih, sementara pandangannya kosong ke arah jalan yang sepi. Aku bodoh, gumamnya pelan. Selama ini aku bangga suamiku sukses, padahal rezeki itu dari jalan kotor. Randy sering datang menjenguk, membawa makanan dan kadang sedikit uang. Ia selalu menenangkan Umi Salma dengan kata-kata lembut. Sudah, Bu. Yang penting ibu masih sehat. Semua bisa kita mulai dari awal. Tapi bagaimana dengan dia, Nak Randy? Dia belum sadar sepenuhnya, dan setiap malam memanggil nama yang sama, katanya, Tuan. Randy terdiam. Ia tahu, Haji Somad belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya memang hidup, tapi jiwanya seperti terperangkap di antara dunia nyata dan bayangan masa lalu. Beberapa kali ia mendengar dari Pak Ustadz bahwa Somad sering menjerit dalam tidur. Tangannya seolah menampung sesuatu yang tak terlihat. Sore itu, Randy membantu membersihkan bagian luar warung. Ia menyapu debu yang menumpuk, mengangkat kursi yang berserakan, tapi tak berani masuk ke dapur, tempat di mana dulu ia melihat kendi hitam diletakkan. Setiap kali matanya tertuju ke pintu dapur yang gelap, ia bisa merasakan hawa dingin menyelinap dari celah bawah pintu. Mungkin tempat ini memang tak seharusnya dibuka lagi, gumamnya pelan. Sejak kejadian itu, Randy memutuskan tidak lagi bekerja di warung itu. Ia mulai membuka usaha kecil sendiri, gerobak bakso sederhana di depan rumahnya, menggunakan resep yang bersih dan halal. Setiap pagi ia membuat adonan bakso sendiri, mencampur bumbu dengan tangan gemetar tapi penuh keyakinan. Ia ingin membuktikan, rezeki yang halal memang datang pelan, tapi membawa ketenangan. Usahanya belum seramai warung Haji Somad dulu, tapi setiap pembeli yang datang selalu kembali dengan senyum, bukan karena rasa baksonya luar biasa, tapi karena ada ketulusan di dalamnya.
"Bakso kamu enak, Dit. Gak terlalu gurih, tapi bikin tenang makannya," ujar seorang pelanggan tetap. Randy hanya tersenyum kecil. "Yang penting doanya, Bu. Makan dari hasil jujur, insya Allah berkah." Di sisi lain desa, Umi Salmah kadang berdiri di depan jendela, memperhatikan Randy dari jauh. Di wajahnya tersirat kelegaan, seolah melihat harapan baru tumbuh setelah badai. Namun setiap malam, ketika angin lewat membawa suara gemerisik daun, ia masih sering mendengar suara sendok berdenting dari arah warung kosong itu. Kadang samar-samar terdengar seperti ada yang sedang mengaduk kuah panas, diiringi suara serak yang berbisik pelan. Rasanya hanya enak kalau dimakan di tempat. Umi Salmah menutup telinga, beristighfar pelan sambil menatap lantai. Ya Allah, jangan biarkan dia kembali ke sana. Warung itu kini seperti kuburan terbuka, sepi, tapi masih menyimpan sisa nyawa dari masa lalu. Randy tahu, ketenangan di desa itu hanyalah ketenangan semu. Ia sudah belajar bahwa sesuatu yang dibangun dari perjanjian kotor akan selalu meninggalkan jejak. Dan setiap kali ia melewati warung itu untuk pergi berdagang, ia menunduk, mengucap doa dalam hati, berharap tak ada lagi yang mencoba mencari rasa enak dari sesuatu yang berasal dari kegelapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak warung Haji Somad ditutup. Desa yang dulu ramai kini kembali tenang, meski masih ada bisik-bisik di antara warga tentang kejadian aneh yang pernah mengguncang mereka. Di rumah sederhana di belakang warung yang sudah berlumut itu, Haji Somad terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan, matanya sayu menatap langit-langit. Setiap hari, Umi Salmah duduk di sampingnya, mengganti kain basah di dahinya sambil menahan air mata. Dokter sudah datang, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Tidak ada demam tinggi, tidak pula luka luar, hanya lemas tanpa sebab. Yang membuat semua orang takut adalah satu hal. Setiap malam, bibir Haji Somad terus bergerak, seperti sedang mengunyah sesuatu yang tak terlihat. "Somad, berhentilah, tolong. Apa yang kau kunyah itu?" bisik Umi Salmah lirih. Tapi suaminya hanya menatap kosong, matanya penuh ketakutan, lalu kembali menggerakkan bibir pelan, seolah ada sesuatu yang dipaksa ditelan dari dunia lain. Kadang terdengar suara lirih dari mulutnya, samar dan berat. "Jangan ambil, tolong, Tuan." Umi Salmah menangis setiap kali mendengarnya. Ia tahu suaminya masih dihantui perjanjian yang dulu dibuatnya dengan makhluk gaib, perjanjian yang tidak pernah benar-benar putus. Setiap malam, angin dingin berembus lewat jendela kamar. Kadang tirai bergerak sendiri, dan bau busuk samar menyelinap ke dalam ruangan. Umi Salmah mencoba menutup hidung, tapi ia tahu aroma itu bukan dari dunia manusia. Pak Ustadz Rahman datang beberapa kali untuk membacakan doa dan ayat ruqyah. Randy juga ikut membantu menjaga di malam-malam terakhir Haji Somad. "Haji Somad," kata Ustadz Rahman lembut sambil menepuk bahunya, "bertaubatlah sepenuh hati. Allah Maha Pengampun, tapi kau harus lepaskan semua yang bukan milikmu." Namun Haji Somad hanya meneteskan air mata, sementara dari sudut bibirnya terlihat cairan hitam pekat yang menetes perlahan ke bantal. Randy menggenggam tasbih di tangannya, menahan rasa takut yang kembali menghantam dada. Ia sudah melihat sendiri bagaimana perjanjian itu berakhir, bukan dengan kemewahan, tapi dengan siksaan yang pelan dan sunyi. Beberapa hari kemudian, Haji Somad menghembuskan napas terakhir di waktu subuh. Tidak ada suara azan yang terdengar hari itu, seolah udara di sekitar rumah menahan napas bersama keluarganya. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman kecil di belakang desa, tak jauh dari tempat dulu ia melakukan perjanjian itu. Tak banyak warga yang datang melayat. Sebagian masih takut, sebagian lagi hanya berdoa dari jauh. Hanya Umi Salmah, Randy, dan Pak Ustadz Rahman yang berdiri hingga liang lahat tertutup tanah. Setelah pemakaman, Randy membantu membersihkan rumah itu. Di dapur, ia menemukan kendi pecah yang dulu pernah ia lihat. Dari dalamnya keluar bau anyir dan busuk, meski wadah itu sudah kosong. Ia menutupnya rapat dengan kain putih dan menguburnya jauh di tepi sungai, agar tak ada yang menemukannya lagi. Sejak hari itu, warung Haji Somad tak pernah dibuka lagi. Rumahnya dibiarkan kosong.
Warga yang lewat di depan rumah itu sering merasa bulu kuduk mereka berdiri tanpa sebab. Kadang terdengar suara lirih seperti orang mengunyah, diiringi bau daging busuk yang lewat sekejap lalu menghilang. Namun hidup harus terus berjalan. Randy kini hidup sederhana bersama keluarganya. Usahanya kecil tapi ramai, dan ia selalu memastikan setiap penghasilan datang dari jalan yang bersih. Setiap kali menutup gerobaknya di malam hari, ia selalu menatap langit dan berbisik pelan. Semoga Allah jauhkan aku dari rezeki yang tidak berkah, sekecil apapun itu. Ia tahu, kemewahan yang datang dari kegelapan hanya manis di awal, tapi di akhirnya, pahitnya takkan pernah hilang. Karena rezeki dari setan memang cepat datang, tapi selalu dibayar dengan jiwa dan penyesalan yang tak bertepi. Dan dari rumah kosong di ujung desa itu, kadang masih terdengar bisikan sama, seperti suara tua yang menyesali nasibnya. Aku cuma ingin warungku ramai, aku cuma ingin kaya sedikit saja. Namun bagi Randy, suara itu bukan lagi ancaman, melainkan peringatan, bahwa dalam hidup, jalan pintas menuju rezeki seringkali berakhir di jurang yang tak terlihat. Rezeki dari setan hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor penuh makna berikutnya.